Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa dengan ngomongin Inter. Oke, langsung saja ini ada beberapa dan cukup banyak ada perkembangan, ada beberapa update. Aku akan bahas satu-satu. Ini akan jadi mungkin lumayan panjang ya. Pertama soal ini lagi-lagi muncul, aduh ini udah berita Mayor Salah ini padahal dia ngakunya dia ini adalah seorang Interisti, tapi kawan-kawan pasti tahu ya. Sorry, ini agak ribut di luar, ada orang lagi ngecor di depan rumah. Ini udah pakai the noise tapi kayaknya masih masuk dikit suaranya ya, sorry ya. Nah, dari dulu kawan-kawan pasti sudah tahu dia yang benar-benar memperlambat, menghalang-halangi. Sekarang ketika Milan dan Inter sudah kompak sama-sama, oke, kita out dari Giuseppe Meazza. Sekarang dia ngasih alternatif baru lagi. Alternatifnya sebenarnya nggak jelek, tapi seandainya saja alternatif ini sudah diberikan dulu, nggak sampai berlarut-larut. Dia bilang gini, pertama itu akan ada renovasi, dan renovasi itu akan dilakukan oleh kota Milano. Jelek ini. Yang kedua itu partnership, jadi 50-50 lah semacam itu. Nah, yang ketiga ini yang paling sensible, paling masuk akal, kata yang paling menarik adalah kota akan menjual stadion itu dalam bentuk surface right. Artinya ya siapa yang memiliki itu bisa melakukan apapun di atas tanah itu. Nah, itu akan dihargai sekitar 100 juta, ini dia. Dan kemudian kenapa yang ketiga itu bagus? Karena setelah bayar 100 juta maka stadion ini kan benar-benar murni jadi milik swasta kan, dalam ini entah miliknya Inter bersama Milan atau miliknya Inter saja atau miliknya Milan saja, entahlah yang mana. Nah, dengan begini kan renovasi itu bisa dilakukan dengan lebih cepat tanpa ada embel-embel birokrasi. Ini sebenarnya kan ini yang diinginkan oleh Inter dan Milan. Coba dari dulu dia kayak gini. Sekarang kan ibaratnya itu he's playing hardball, istilahnya kayak jual mahal. Sekarang udah dua-duanya kompak pergi baru mau gini. Aduh, sekarang nggak ngerti dah, aku males. Kemudian berita kedua adalah Zielinski. Aku sampai kepleset mau ngomong Zielinski, antara kan namanya Piotr Zielinski atau Piolinski. Oke, ini adalah terungkap kenapa pada akhirnya Zielinski memutuskan untuk menolak kontrak perpanjangan dari Napoli dan memilih Inter Milan. Karena gini, kalau kawan mungkin banyak yang nggak tahu ya, karena nggak ngikutin Napoli. Aku juga baru tahu ini. Bukan, aku dulu sempat tahu tapi udah kelupaan. Jadi dulu itu di awal musim ini sebenarnya Zielinski sudah ditawar oleh klub Arab. Nilai gajinya itu tentu saja sangat besar, kemudian nilai duitnya itu lumayan juga buat Napoli, ya sekitar 20 ke atas itulah. Nah, waktu itu Zielinski menolak. Dari Napoli, ya terserah kamu maunya gimana. Nah, Zielinski menolak. Pada waktu itu memang niatnya itu ingin melanjutkan bersama Napoli kan, apalagi baru habis juara lah, inilah itulah. Nah, tapi kenapa kemudian dia berubah pikiran? Ini tampaknya beda dengan kasusnya Skriniar. Kalau Skriniar itu dicurigai, ingat ya, dicurigai bahwa memang dari awal dia mengincar supaya bisa free transfer, supaya lebih banyak dapat ini bonus. Nah, kalau dalam kasus Zielinski ini katanya gara-gara setelah dia memutuskan untuk bertahan bersama Napoli, tahu-tahu banyak terjadi perubahan. Pertama, Spalletti diganti oleh Rudi Garcia. Habis itu belum apa-apa udah diganti lagi sama Massari sekarang kan. Dan ternyata sebelumnya itu Zielinski itu sudah menjadi starting line up permanen lah ya. Ternyata sekarang kawan-kawan tahu sendiri, udah berapa pertandingan dia paling mainnya di menit ke-80, bahkan pernah juga dia nggak dimainkan sama sekali. Entah ini karena, aku maksudnya gini, apakah dia tidak dimainkan karena dia menolak perpanjangan kontrak, atau dia menolak perpanjangan kontrak karena jarang dimainkan. Aku nggak tahu yang mana benar. Yang jelas perubahan itu memang ada, dan tentunya dia ngerasa aduh ini udah nggak jelas nih proyeknya Napoli. Kalau sebelumnya sama Spalletti kan jelas, gaya bermain jelas, kemudian proyeknya, siapa yang mau dibeli, siapa yang dijual, formasinya kayak apa, skema bermain kayak bagaimana, itu jelas. Nah, sekarang orang setengah musim aja belum sudah ganti pelatih.
Nah ini yang bikin aduh ini udah dah aku caw aja, yang penting sesuai kontrak begitu. Bahkan dia kan kawan-kawan mungkin banyak yang udah tahu ya, karena di web, di media sosial banyak di ini kan disebut-sebut soal disindir-sindir. Wah sebenarnya sini Zielinski orangnya baik tapi agennya mata duitan, dia mencium bau uang di Inter, maka dia merayu si Zielinski supaya mau pindah ke Inter. Aku berpikir ya, dia nggak tahu aja gimana keuangan Inter Milan kan. Bahkan si ADL ini, De Laurentiis ini sampai bilang ke Marotta bahwa wah aku nggak suka gaya kamu ini selalu merebut pemain-pemain gratisan, aku nggak suka kayak gitu. Tapi walaupun nadanya bercanda, cuman nggak tahu dia bilangnya bercanda di dalam hatinya gimana kan. Itu Zielinski. So Zielinski saat ini belum ada hitam di atas putih, yang jelas saat ini sudah sangat dekat sama seperti Taremi, tinggal ini aja tanda tangan kontrak aja. Oke. Berikutnya adalah Audero. Yang berkembang sekarang ini kan Audero itu sebenarnya dipinjam dengan opsi membeli bagi Inter, tapi melihat beberapa 2 kali penampilan Audero dalam 2 pertandingan dia kebobolan 5 gol. Yang sepenuhnya aku pernah bilang bahwa bukan salah dia juga, tidak sepenuhnya salah dia juga, tapi kalau kawan setelah melihat dari bagaimana Inter bermain lawan Fiorentina, di sana terlihat bagaimana kiper itu benar-benar bisa menjadi pembeda. Ketika lini pertahanan back tembus, gelandang bertahan tembus, itu kiper yang jadi pertahanan terakhir. Nah, Audero ini tidak bisa menghadirkan nilai plus itu, jadi ya buat apa kan gitu. Akhirnya hampir pasti Inter tidak akan mengambil Audero, apalagi sekarang kita masih punya siapa ini? Adalah ini siapa? Aku lupa banget ini. Sekarang lagi dipinjemin. Kemudian ada juga kiper Inter asal Brazil yang akan dipinjemin ke Santos. Joan Musso namanya ini Joan Musso. So belum lagi ada Philip Stankovic. So ada Joan Musso, Philip Stankovic, kemudian Brazao. Ada 3 calon kiper yang cukup bagus. Dalam artian bagusnya ini ya sebagai kiper pelapis. Sehingga hampir pasti Audero ciao musim depan dari Inter. Alright, kemudian berikutnya adalah ini berita ringan aja. Inter Milan telah memutuskan siapa yang akan dijual di summer. Tidak ada kejutan, nama itu adalah Denzel Dumfries. Jadi nggak perlu aku nggak perlu bahas terlalu panjang. Dan terlihat juga Dumfries sekarang bersaing dengan Darmian aja dia belum bisa mutlak menang. Padahal Darmian itu udah berapa? 33 tahun, 34 tahun. Kalau Inter bisa ngejual jangankan 40 juta, bisa jual 30 aja. Itu sudah sudah profit, karena kan kalau ada namanya nilai bukunya itu terus turun kan. Kita beli 13 juta kontrak selama 4 tahun kalau nggak salah. Selama setiap tahun itu kan nilainya berkurang. Nah sekarang kalau bisa dijual 25 juta, 30, itu 13 juta itu sudah berkurang jadi mungkin sekarang sekitar 7 juta aja nilai buku si Dumfries. So it's a good business lah ya. Berikutnya Kanada, ini agak menarik ini. Si Tajon Buchanan, banyak juga yang nanya kan, kenapa beli? Kok Tajon Buchanan nggak debut sampai sekarang? Nah kalau dari artikel ini bukan masalah fitness, karena fitness dia bagus sekali. Kemudian secara fisik dia bagus, tapi dia sedang menjalani intensif lesson, les intensif dalam kursus bahasa Itali maksudnya. Ini tujuannya supaya dia bisa mengerti taktik, instruksi secara taktik itu lebih cepat. Kalau menurutku sih BS ini, nggak mungkin. Emang Pavard baru masuk ke Serie A sudah bisa bahasa Itali? Nah, nggak mungkin. Dumfries sampai sekarang masih ngomongnya bahasa Inggris, karena si Tajon Buchanan ini dia dari Kanada, nggak mungkin nggak bisa bahasa Inggris, karena bahasa di Kanada itu bahasa Inggris, dan di beberapa negara bagian kayak Quebec itu apalagi ada bahasa Prancis. So bukan itu masalahnya. Menurutku ini masalah taktik saja, mengingat Buchanan ini adalah dia berasal dari Liga Belgia, kultur sepak bolanya sangat berbeda. Kalau kawan-kawan juga lihat di highlight dia, kurang lebih ngelihat kayak si Mudryk lah. Dia bukan orang yang benar-benar, kalau kawan-kawan ngelihat ini ya, bandingkan anak Buchanan dengan Dumfries, mungkin ngelihat wah Buchanan ini dribble. Tapi seorang yang ngerti sepak bola, seorang yang paham taktik akan tahu bahwa levelnya Buchanan itu dibandingkan Dumfries itu masih jauh.
Walaupun Dumfries nggak bisa yang yang jurus andalannya yang gini goyang bahu itu, tapi secara taktik positioning dia, kapan harus sundul-sundulan, kapan harus crossing, ini masih jauh. So bagiku mungkin masalah terbesar itu bukan di skill individu, tapi pemahaman taktik dia yang belum paham kapan bergerak, kapan sprint, kapan jogging-jogging aja. Menurutku itu sih. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Masa sih cuma gara-gara belum bisa ngomong bahasa Itali? Apalagi ini sekarang habis ini kita lawan Juventus, kemudian Roma, kemudian Atalanta. Kemungkinan besar dalam 3 pertandingan ke depan kita belum akan melihat Buchanan, kecuali nanti kalau lawan Juventus kita misalnya udah 3-0, ya sulit juga terjadi. Apalagi gini, nah selain taktik, aku lupa menyampaikan tadi, Buchanan ini aslinya seorang winger, sayap kanan. Kalau mendidik seorang fullback menjadi wingback itu lebih gampang, karena bedanya seorang wingback dengan winger itu apa? Wingback itu punya kewajiban bertahan yang besar. Tidak semua pemain menyerang itu bisa bertahan, tapi seorang fullback itu kan memang dari sononya dia bisa bertahan, bisa menyerang, sehingga ketika dia didorong ke depan dikit, ya tinggal nambahin porsi menyerangnya aja, secara kasarnya begitulah. Kewajiban bertahan itu dia sudah paham, dan posisi wingback itu memang memerlukan satu kemampuan fisik yang prima, dua kemampuan membaca taktik yang sangat ini juga. Beda dengan kayak misalnya center back. Center back itu perlunya adalah membaca pergerakan lawan. Kalau wingback kita membaca pergerakan lawan dan juga membaca pergerakan kawan. Apakah si pemain ini, misalnya nih Dumfries, kalau dia lihat Bastoni yang bawa bola di sisi kiri, dia sering mulai melesat. Karena apa? Karena dia tahu Bastoni ini adalah tipe pemain yang bisa melakukan switch play tanpa diduga, sehingga udah lari. Tapi kalau Acerbi yang bawa bola di kiri, ngapain? Rugi lari, karena hampir nggak mungkin Acerbi itu akan switch play kasih long ball ke kanan kan. Nah itu salah satu aja ya, kemampuan membaca karakter kawan, kemudian pergerakan lawan. Nah sepertinya dalam hal ini Tajon Buchanan masih belum dapat ininya, celahnya. Kita tunggu saja. Ingat harganya dia cuma 7 juta, sama kayak harganya Bisek. Bisek aja perlu 6 pekan sebelum dia dimainkan, 5-6 pekan gitu. Alright, berikutnya adalah, nah ini berita sedikit ringan. Orsato batal menjadi referee, menjadi wasit dalam pertandingan Inter Milan lawan Juventus. Saat ini Orsato ini adalah salah satu wasit yang paling top lah dia di Italia. Calonnya itu ada 2, antara Fabio Maresca atau si Orsato ini, Daniel Orsato. Tapi yang berkembang belakangan adalah gosipnya Inter menolak Orsato. Kenapa ditolak? Karena pernah ada insiden di tahun 2018. Waktu itu harusnya si Pjanic ini dikasih kartu kuning kedua karena dia ngelanggar sangat jelas kepada Rafinha. Kalau kawan-kawan nggak tahu yang namanya Rafinha, ini pemain yang ya nggak terlalu bagus lah, makanya mungkin banyak yang nggak ingat. Itu harusnya dikasih kartu kuning kedua tapi nggak dikasih. Nah dari pihak Inter nggak suka sama wasit ini. Tapi kemudian dari Dewan Wasit membantah bahwa mereka mencoret nama Orsato ini gara-gara permintaan Inter Milan. Tidak, ini memang murni dari mereka untuk menghindari kontroversi gitu. Jadi as per now ini Fabio Maresca yang akan menjadi wasit. Fabio Maresca ini aku nggak tahu, tapi kayaknya tidak sekontroversial Orsato. Kalau Orsato wasitnya bagus kok. Aku beberapa kali lihat dia, makanya ya mungkin waktu itu kebetulan atau gimana. Yang jelas namanya sudah kesel, ya udah gitu. Berikutnya Sensi aman bro. Akhirnya sekarang Sensi sudah tinggal berangkat saja ke Leicester. So bye bye Sensi. Aduh, sebuah bakat di sepak bola Italia. Oh ya, ini 2,5 juta jadinya seperti yang sudah dibicarakan. Inter sudah setuju bahwa itu akan dibayar 500.000 dulu. Kemudian kalau Leicester bisa promosi ke IPL, ya udah. Dan itu sudah disetujui karena aku sudah perlihatkan bahwa Leicester itu ada di peringkat 1 dengan selisih 10 poin dengan klub di bawahnya. Jadi ya aduh, kalau nggak sial banget nggak mungkin mereka nggak promosi ke Liga Premier. Nah, sebelum kita tutup
aku mau bahas sedikit ini. Formasi yang sama, ide yang berbeda. Keduanya sama-sama memakai 3-5-2. Kalau Inzaghi lah ya. Inzaghi sebelum di Inter yaitu di Lazio dia sudah memang pakem dia 3-5-2, sedangkan Allegri sebelum yang sekarang ini dia berubah-ubah, kadang-kadang 4-3-3, kadang-kadang 4-4-2 yang diamond, 3-4-3 dan tapi sejak dia ke Juventus di 2021 barulah dia lebih 3-5-2 terus-terusan. Cuman ini sama seperti Conte dan Inzaghi. Conte juga pakai 3-5-2. Tapi pengaplikasian formasi di lapangan itu sangat berbeda, skema bermainnya sangat berbeda. Kalau disederhanakan, Allegri titik beratnya ada pada satu, sit deep, artinya low block, bertahan agak dalam. 2, counter attack cepat. 3, walaupun tidak melakukan counter attack, tapi bola itu dialirkan secara direct. Secara direct itu artinya ya lebih banyak umpan vertikal dengan titik berat pada kecepatan pemain depan dan physicality. Physicality artinya ya misalnya Vlahovic lagi dijaga 2 orang, nggak apa, kasih aja bola ke sana, biarkan dia duel kayak gitu. Nah, kalau Inter Milan lebih baru sekarang aja kan mulai memainkan direct football lebih banyak lagi, tapi pada sebelumnya Inter kan lebih mengedepankan possession. Itu di musim pertama Inzaghi, terutama. Kalau sekarang Inter itu bermainnya lebih ke 3-5-2 itu dengan kombinasi passing yang yang bagus diselingi dengan direct football, bola langsung ke depan, tapi tidak sedirect punyanya Allegri, dan juga beberapa kali melakukan serangan balik. Nah, intinya sih kalau aku lihat dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, Inzaghi itu lebih bertahan. Allegri yang lebih bertahan, Inzaghi lebih balance. Kalau di musim pertama ya lebih menyerang lah, tapi sekarang Inter tidak selalu tampil menyerang. Contohnya lawan Fiorentina ketika Inter tidak punya kreativitas di lapangan tengah, Inter kita kompensasi dengan bertahan lebih dalam sambil menunggu kesempatan untuk serangan balik. Ya menurutku Inzaghi lebih komplit. Yang ironisnya belakangan ini Allegri mulai mencoba tampil lebih menyerang. Kalau kawan-kawan ingat ketika dia menang 6-1, kemudian 3-0, tapi kemudian lawan Empoli jadi 1-1. So namanya taktik sepak bola tentu saja fluid ya, ada yang berubah, ada yang dimodifikasi, tapi secara garis besar bedanya itu 3-5-2 sama, cuman ya itu. Bahkan kalau kita lihat misalnya wingbacknya, kalau aku ngeliat wingbacknya Juve, terutama si Kostic, itu lebih sering digantung di depan dibandingkan dengan wingback Inter. Dalam hal ini Di Marco kan sama-sama wingback kiri. Di Marco itu benar-benar dikocok maju mundur makanya Di Marco itu akan selalu lebih cepat capek dibandingkan katakanlah Kostic misalnya. Siapa lagi kalau back kanannya Juventus aku sekarang nggak ngikutin. Kalau sebelumnya aku tahu si Cuadrado kan. Itu juga yang terjadi dengan Dumfries. Dumfries sangat menyerang tapi begitu kehilangan bola langsung ujuk langsung balik dia. Tapi kalau Juventus belakang nyerang baru dia sprint. Begitu dia kehilangan bola lagi mundur. So itu kurang lebih ya. Dan kontennya aku akhiri sampai di sini. Buat kawan-kawan, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Buat member, sekarang member yang paling bawah yang sebelumnya namanya Ngominer Setia sudah resmi aku hapuskan. Buat kawan-kawan yang mungkin wah ini kenapa aku sebelumnya member kok sekarang bukan member, aku mengajak kawan-kawan untuk upgrade ke Ngominer Gold. Aku sudah tambahin beberapa perknya. Silahkan dilihat, semoga kawan-kawan tertarik. Tapi kalau tidak, nggak apa. Sebagai subscriber, kawan-kawan tetap bisa menikmati konten-konten Ngomin. Oke, ciao dulu guys. Terima kasih.